Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Baik anak-anak semua, langsung saja hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 3, pelajaran 5, sholat kewajibanku. Submateri pada kesempatan hari ini adalah tentang hikmah sholat. Baik anak-anak semua, dalil yang mewajibkan kita sholat adalah salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat dan keluarkan zakat dan rukuk atau tunduklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian anak semua, hikmah salat artinya adalah inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan salat. Misalnya, berupa perbuatan yang baik yang tumbuh dalam diri setelah rajin melakukan salat. Salat ini dimaksudkan agar orang yang melakukannya selalu merasa dekat dengan Allah, sehingga setiap perilakunya setelah salat selalu didasari atas petunjuk Allah. Jika seseorang jarang mengingat Allah, biasanya akan berbuat sesuka hatinya. Namun, dengan salat, seseorang akan berbuat sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, ini anak-anak semua ada sedikit informasi untuk kalian. Berdasarkan penelitian para ilmuwan di negara barat, ini ternyata banyak sekali manfaat dari gerakan salat. Antara lain, yang pertama adalah meningkatkan sirkulasi darah. Yang kedua, melancarkan pencernaan. Yang ketiga, meredakan nyeri punggung dan nyeri sendi. Kemudian yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Yang kelima, menyehatkan mental. Dan yang keenam adalah membuat jiwa menjadi lebih damai. Ini yang meneliti adalah orang-orang atau para ilmuwan yang ada di negara barat sana dan belum tentu beragama Islam. Nah, itu manfaat dari gerakan salat. Kemudian anak-anak semua, hikmah salat yakni salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna. Memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah salat itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rajin melaksanakan salat akan selalu mengingat Allah. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi, salat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan salat, kita ingat akan dekatnya Allah dengan kita, sehingga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga adalah disiplin waktu. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan salat tepat waktu itu selalu menggunakan waktunya dengan baik. Yang keempat adalah hidup bersih. Jadi syarat sah salat itu harus bersih atau suci, yakni dimulai dengan bersuci terlebih dahulu. Jadi orang yang salat hidupnya ini selalu bersih. Yang selanjutnya adalah hidup tertib dan teratur. Jadi salat memiliki rukun yang tertib urutannya. Jadi salat ini mengajarkan kepada kita agar selalu hidup tertib dan teratur. Hikmah salat selanjutnya adalah bersikap rendah hati. Dalam salat, setiap orang itu sama derajatnya. Jadi entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu pejabat atau rakyat biasa, dalam sholat itu kedudukannya sama, derajatnya sama. Artinya hidup harus selalu rendah hati. Kemudian hikmah selanjutnya adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Jadi salat ini diakhiri dengan salam. Jadi mendoakan orang di sekitar kita agar diberi keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah hati menjadi tenang dan tentram. Jadi orang yang salat ini akan terhindar dari sifat gelisah, hatinya pasti akan tenang dan hidupnya pasti akan tentram. Yang selanjutnya adalah hikmah salat selanjutnya membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Coba kalau anak-anak semua lihat ketika salat berjamaah,
itu pasti ada kebersamaan di sana, ada persatuan di sana, ada persaudaraan di sana. Jadi ketika kita melihat orang yang sedang salat berjamaah, ini akan membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Yang selanjutnya adalah memelihara diri dari perbuatan dosa. Karena apa? Karena sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dulu anak-anak semua untuk materi pada kesempatan kali ini, sholat kewajibanku. Submaterinya adalah hikmah sholat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, kemudian jika bepergian selalu mengenakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus materi pendidikan agama Islam di channel Kajuran Sinau. Jangan lupa subscribe, klik like dan share, serta nyalakan tanda loncengnya.